Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khairul Malam Muzaki, guru fikih di MA Nurul Kalam Kabupaten Lumajang, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 di LPTK IAIN Lok Sumawe, dengan nomor induk mahasiswa 2024610147. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MA Nurul Kalam untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan, Pak Kelas. Berdoa mulai. Alhamdulillah, kita sudah di pertemuan akhir pada pelajaran fikih, yaitu babnya nanti kita bahas tentang bank. Sebelum itu saya mengucapkan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sehat kan ya? Kemudian saya akan coba absen. Seperti biasa, ketika di absen harus ada kata-kata motivasi untuk hari ini. Desika Febian Putri. Jangan biarkan ketakutan menghalangi Anda mencapai impian. Jangan biarkan ketakutan menghalangi Anda untuk mencapai sebuah impian. Bagus, terima kasih. Kemudian Firman Maulana. Kita tidak perlu kata-kata, kita hanya butuh tindakan. Kita tidak perlu kata-kata, kita akan butuh tindakan. Semangat, semangat. Miftahudin. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Setiap kali adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Putra Dwi Handika. Kegagalan bukan lawan dari kesuksesan, tapi bagian dari proses menuju kesuksesan. Kegagalan bukan awal dari kesuksesan, tapi langkah menuju sebuah kesuksesan. Jadi ketika kita gagal, kita nggak boleh menyerah. Harus terus mencoba dan terus mencoba, karena kegagalan awal dari sebuah kesuksesan. Kalau orang tidak mau gagal di awal, artinya hanya kalau sudah gagal berhenti, maka dia tidak bisa lagi. Maka ketika gagal, ulangi lagi sampai berhasil. Kemudian Putri Salsabila. Jangan menunggu kesempatan datang, ciptakanlah kesempatan itu sendiri. Jangan menunggu kesempatan datang, ciptakanlah kesempatan itu sendiri. Memang benar, kalau kita nunggu kesempatan itu kadang lama. Tunggu dulu nanti, tunggu kesempatan yang ada. Umpama kita butuh modal, ternyata nggak punya modal, tanpa tindakan yang disampaikan Mas Firman tadi, kita tidak bisa jalan lagi. Nanti akan lama kalau nunggu kesempatan. Berarti kita harus tetap buat kesempatan kita sendiri. Kemudian Putri sudah Rista Anggraini. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Terus berusaha, jangan menyerah. Sama mirip dengan Mas Jika. Intinya jangan menyerah, terus berbuat dan dipacu oleh pembinanya Mbak Rista tadi. Bahasa Syafa Lydia Az-Zahra. Tetaplah berjuang karena di balik kesulitan ada kesempatan besar yang menunggu. Tetaplah berjuang karena di balik kesulitan ada kesempatan yang
saya nggak nyangka ya. Saya nggak nyangka. Quote hari ini, kata-kata hari ini, semuanya saling menyambung, yaitu untuk sebuah inspirasi kita menuju masa depan. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Salah satunya adalah lagu 17 Agustus. Masih ingat? Masih. Saya minta untuk berdiri sebentar untuk menyanyikan sebuah lagu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama masih kita berbeda, kita tetap setia. Kalian pernah nggak pakai aplikasi jual beli itu? Pernah pakai Shopee? Aplikasi hijau? Pernah mengajukan kredit? Pernah. Pernah coba transfer? Pernah. Oke. Sekarang kita coba. Sebelum ke pembahasan kita bahas. Apa yang ada di benakmu saat mendengar kata bank? Apa yang ada di benak kalian saat mendengar kata bank? Bank tempat uang, yang lain? Tabungan, yang lain? Bank untuk meminjam, sama? Oke. Ada 3 yang kita dapat dari ini. Bank berarti tempat nabung, tempat uang. Bank ada nabung, bank tempat minjam. Berarti ada yang nabung, ada yang minjam. Kemudian kata berikutnya, kalau kalian dengar kata bunga bank, apa yang kalian yang ada di benak kalian? Silakan diungkapkan apa kata bunga bank? Bunga. Nih contoh. Saya meminjamkan uang kepada Mas Dika 10.000. Dika, ini saya kasih pinjam uang 1 juta. Nanti dalam kurun waktu 1 bulan kembalikan 1.100.000. Nah, ketika mendengar kata bunga bank, berarti hukumnya adalah riba. Jadi ketika dengar kata bunga bank, yang guna kita biasanya adalah makanya orang-orang itu banyak yang nggak senang dengan riba karena berikutnya, karena kita bahas tentang hari ini, yang kita pelajari adalah hari ini kita akan menganalisis apa bedanya sih bank konvensional dengan bank syariah. Yang kedua, hukumnya bank konvensional dan bank syariah itu apa? Yang ketiga, kita menunjukkan sikap jujur, amanah dan tanggung jawab dalam mengemudi. Next, kita lanjut. Oke. Ini kita masuk ke pembahasan. Jadi yang pertama kita membedakan apa itu bank konvensional dan bank syariah. Yang kedua adalah hukum dari bank syariah. Tahukah Pak, bank konvensional, bank umum, ya, bank yang umum, merupakan bank yang menjalankan aktivitasnya secara konvensional yang mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional yang ini dilandasi oleh undang-undang. Di bank itu yang umum, yang membuat aturan itu adalah undang-undang. Jadi apa yang kalian tahu tentang bank yang umum? Bank misalnya dia itu ada bank apa saja yang pernah kamu lihat? BRI, BCA, Mandiri, BNI,
Majelis Ulama Indonesia. Oke. Jadi kedua sudah bisa dipahami ya. Kalau bank konvensional itu bank yang umum, kalau bank syariah bank yang syariah. Mana untung? Ternyata kita punya pendapat dari ulama. Bank itu riba itu haram apa enggak sih? Jelas ya. Tadi kan di awal ulama. Pendapat ulama salah, ulama dahulu. Mulai dari ulama salah maupun ulama kontemporer, mereka semua sepakat kalau riba itu haram. Riba itu haram. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank itu juga mengharapkan. Itu bisa dilihat ada di kitab-kitab yang lain. Yang kedua, ada hukum karena semua ulama itu sudah sepakat kalau hukum riba itu adalah haram. Yang jadi beda itu apa? Nah, ternyata yang membedakan soal bank itu yang haram atau tidaknya bukan dari ribanya, tapi dari hukum bank. Bunganya itu riba atau enggak? Nah, ini ulama beda pendapat. Karena saya ngomong ada yang bilang bank itu adalah bunga bank itu adalah riba, ada yang ngomong bunga bank itu bunga bank itu seperti ini itu bukan riba sehingga boleh pakai bank seperti itu. Jadi ulama itu ada yang bilang pakai bank itu boleh, ada yang bilang pakai bank itu tidak boleh. Kalau riba hukumnya kalau bunga bank ada perbedaan pendapat. Oke, lanjut. Oke, dulu. Ini ada topik. Dalam kegiatan bank konvensional itu ada dua macam bank. Tadi kan yang kita bahas bank konvensional. Ada dua macam kegiatan yang ada di bank yang umum, BRI, BNI, BCA, Mandiri dan lain-lain itu ada dua. Yang pertama ada bunga simpanan itu misalnya menyimpan uang. Kalian menyimpan uang ke bank. Nah nanti dalam kurun waktu tertentu uang yang kalian taruh di bank tadi, disimpan di bank tadi dalam 1 tahun nanti akan bertambah sedikit. Itu adalah bunga bank. Tiba-tiba nambah. Saya nabung hari ini 50 juta. Tiba-tiba 1 tahun kemudian uang saya jadi hampir 60 juta. Nah, itu kan ada tambahan uang. Itulah yang dinamakan bunga simpanan. Yang pertama itu. Kemudian ada bunga pinjaman. Kalau tadi kita nabung dapat uang. Salah satu mahasiswa yang menjadi korban pinjaman online mengaku awalnya dia ditawari untuk berinvestasi dengan bonus berbelanja online di toko milik pelaku. Korban juga diiming-imingi keuntungan sebesar 10% dari setiap transaksi. Selanjutnya, untuk melakukan transaksi, korban diminta menggunakan aplikasi pinjaman online. Korban mengaku telah mengikuti pinjaman online sejak Januari 2022. Mulanya, korban dikenakan namanya kepada pelaku yang kemudian ditawari investasi. Memang saya juga dalam ini perlu berjalan dari sebenarnya saya cek dulu gimana sih pada tahu baca ada salahnya coba
berita tadi kasusnya apa? Pinjol. Apa pinjol? Pinjaman online. Pinjaman online itu pinjamnya ke siapa? Masyarakat orang tua. Korban. Pinjamnya ke siapa? Ke bank. Banknya punya siapa? Swasta. Bank milik orang, milik sendiri yang mengadakan pinjaman online tersebut. Nah, kira-kira sampai terjerat kasus seperti ini, kenapa kok seperti itu? Ditipu, lagi. Ya, karena salah satunya adalah ditipu. Nah, untuk supaya kita di masa depan tidak mengalami tipu-tipu seperti ini, nah inilah gunanya kita belajar bank konvensional dan bank agar ke depan di masa depan kita kan nggak tahu, siapa tahu pas kita jadi sultannya lewat itu atau Masudin jadi juragan batu kan nggak tahu juga. Nah, maka belajar kita hari ini adalah untuk tujuan tersebut agar tidak terjerat pinjaman-pinjaman yang bersifat riba. Oke, kemudian kita sudah cukupkan, kita akan buat dua kelompok karena siswanya lucu ya. Kita buat dua kelompok saja, kalau dibuat 4 kelompok ya bagian. Kita buka jadi dua kelompok. Kelompok satu untuk yang oke, berarti saya tebak tunggal. Bukan ada. Tebak tunggal. Itu kita bagi dua kelompok. Tugasnya hari ini perhatikan di kita berdiri. Hari refleksi setelah kita belajar tadi. Ingat lagu Topi Saya Bunda. Nyanyikan bareng-bareng dengan intonasi biasa. 1, 2, 3. Topi saya Bunda. Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Oke, sekarang kita pakai gerakan perhatikan waktu dulu. Seperti ini. Topi saya Bunda, Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Kita lakukan pakai intonasi yang cepat dengan menghilangkan kata saya. Siap? Ya, menghilangkan kata saya. 1, 2, 3. Topi Bunda, Bunda, topi. Kalau tidak Bunda, bukan topi. Oh. Menghilangkan kata topi. 1, 2, 3. Saya Bunda, Bunda. Saya kalau tidak Bunda, bukan saya. Kita coba sedikit, gimana? Tidak apa-apa. Oke. Itu sudah ada KPD kan? KPD yang pertama ya, ada nama. Silakan di.
Hah? Gimana? Iya. Ada yang kurang-kurang kata. Iya. Oke. Ada yang problem. Menurutmu, mengapa penting bagi umat Islam memahami sistem keuangan seperti ini? Tadi itu kan kita bahas, ada yang menagih jamaah online karena nggak tahu hukumnya, karena nggak tahu bank, karena nggak tahu bunga. Nah, maka menurutmu ini penting nggak untuk umat Islam? Penting, penting nggak? Tuliskan kenapa penting, ya tidak? Banyak. Jelaskan kenapa kok penting. Jelaskan tahu bedanya bank konvensional apa, bank syariah apa. Tuliskan kalau penting terus. Kalau bisa nanti kasih tahu ke tetangganya bank itu gimana. Prinsip bagi Ya. hasil. Paham ya? Pak. Nah, ya. Sari. Analisisnya. Sekarang dimulai jawaban salah. Prinsip dasar penerapan syariah dan pembangunan Ada yang ditanyakan? Ada. Apa yang ada? Enggak ada. Ada lebih bagaimana? Apa?
dari bank syariah dan bank konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman. Kami dari nomor 2 akan menerapkan bank syariah dan bank konvensional. Kondisi bank syariah adalah prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama, mengharapkan riba, masyir, perjudian dan horor tidak boleh. Presidensi kami akhir dilakukan. Ya. Apa ada? Apa manfaat perbedaan itu? Pelan. Apa manfaat memahami perbedaan ini dalam kehidupan masa depan? Apa manfaat memahami pelajaran ini untuk kehidupan masa depan? Silakan. Agar tidak terobos di riba. Dan masa depan tidak terobos menjadi riba. Demikian dari nomor 1. Saya kasih kami. Lanjut. Tidak ada. Unesa. Alhamdulillah. Oke, jadi demikian pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran itu, kita akan refleksi terlebih dahulu. Ya, refleksi hari ini adalah apa apa yang sedang kita pelajari hari ini? Apakah ada ilmu baru atau tidak? Ada. Ilmu barunya apa hari ini? Tahu perbedaannya. Kalau bank konvensional cara kerjanya pakai apa? Kalau bank syariah cara kerjanya pakai apa? Pakai Tadi itu yang tadi pakai A. Nah, betul. Terus yang terakhir, ke depan masa yang akan datang, kira-kira materi ini manfaat nggak untuk masa depan ini? Apa manfaat untuk materi ini? Agar kita terpurau tidak ceroboh ini maka pinjam gitu ya. Atau nanti pas online kita moro-moro klik pinjaman, tiba-tiba kita ditagih uang yang ternyata tak tahu. Makanya hati-hati dalam memilih bank untuk meminjam. Terus kemudian sikap apa yang perlu kalian kembangkan sebagai orang muslim jika berinteraksi dengan lembaga keuangan? Contoh kalau sampean kedatangan orang nawari bank, nawari pinjaman atau pinjaman bulanan atau pinjaman mingguan, kira-kira sampean apa yang akan kalian lakukan dulu? Minta maaf. Tidak butuh pinjaman, apa lagi? Analisis, terus tidak musyir. Tidak boleh. Tidak. Kita hanya apa dulu? Maaf, pinjaman ini. Atau maaf, kita belum ada kebutuhan besar. Ya. Terus kalau pas butuh mendesak, kita harus bilang pinjam dulu. Kalau sudah mendesak, ya mau gimana lagi? Kita cari bank yang sudah terpercaya, seperti
pendahuluan. Kita mau nggak mau harus pakai bank konvensional. Kata ulama tadi kita boleh kan? Ada yang membolehkan kan? Kita pakai bank konvensional, maka sudah pakai aja bank konvensional. Bagi kesimpulan dari ini, pelajaran dari ini menyenangkan apa sangat menyenangkan? Kesimpulan materi hari ini, kesimpulan dari saya sebagai pengajar, bank itu umumnya memang perbedaan pendapat dari para ulama kita yang sedang mencari atau berupaya mencari hukumnya ini tadi. Kan ada ulama yang bilang haram, ada ulama yang bilang boleh, ada ulama yang bilang sunnah. Kita harus toleransi. Belum waktu akhiri di LKBD kedua itu buat tugas kelompok di rumah. Jadi ada sebuah kasus Dina, dilihat yang ini. Ada sebuah kasus ternyata Dina adalah seorang mahasiswi yang sedang menjalani KKN di sebuah desa. Dina mengenalkan aplikasi keuangan digital kepada warga untuk mempermudah transaksi. Salah satunya adalah Pak Rudi. Pak Rudi memulai akun di bank digital. Kemudian Pak Rudi mengambil pinjaman tanpa ada agunan. Agunan itu jaminan. Tanpa ada agunan dari aplikasi tersebut. Namun ternyata dalam waktu 2 bulan jumlah uang yang harus dikembalikan Pak Rudi naik drastis karena bunga yang ada di dalamnya. Kemudian Pak Rudi bingung karena dia masih merasa terjebak dengan sistem yang menyulitkan. Di sisi lain, masjid desa mulai bekerja sama dengan bank syariah untuk program simpanan kurban dan pembiayaan usaha mikro tanpa bunga. Jadi nanti tugasnya adalah cari apa masalah pada kasus tersebut. Yang kedua, apa saja resiko penggunaan bank konvensional pada aplikasi pinjaman kita. Saya kira itu tugasnya sudah clear. Kita sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan Walasi. Kita akan Bismillahirrahmanirrahim.